Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin bersaksikan tentang studi literatur mengenai penggunaan reinforcement learning untuk meningkatkan kemampuan self-driving car. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky, NPM 2008 20110082. Dan saya Muhammad Novianto Anggoro dengan NPM 2008 2010 Untuk isi dari PPT kali ini, itu ada pendahuluan, rumusan masalah, metodologi, jurnal referensi, hasil, dan juga kesimpulan. Pendahuluan, IoT adalah jaringan benda fisik yang tersambung ke internet. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari sebuah konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan sekitar self-driving car. Data dan informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan self-driving. Reinforcement learning adalah jenis pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem untuk belajar dari pengalamannya sendiri. Reinforcement learning digunakan dalam self-driving car untuk mempelajari bagaimana mengambil keputusan yang optimal dalam situasi yang kompleks. Jadi di rumusan masalah ada tiga, yaitu pertama, bagaimana reinforcement learning dapat meningkatkan keselamatan self-driving car. Dua, bagaimana reinforcement learning dapat meningkatkan efisiensi self-driving car. Yang ketiga, bagaimana reinforcement learning dapat meningkatkan kenyamanan self-driving car. Untuk metodologinya yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan SLR atau Systematic Literature Review, merujuk pada suatu proses yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan interpretasi bukti-bukti penelitian yang ada dengan tujuan memberikan jawaban yang spesifik terhadap pertanyaan penelitian. Alur penelitian ada lima. Pertama ada perumusan masalah, yang kedua ada mencari literatur, yang ketiga memilih hasil pencarian literatur yang sesuai quality assessment, yang keempat menganalisa artikel yang lolos, dan kelima ada membuat kesimpulan penelitian. Oke, selanjutnya ini merupakan daftar jurnal yang kami pakai sebagai referensi. Yang pertama ada eh, jurnal dari International Journal of Innovative Science and Research Technology dengan judul AI-Based Self-Driving Car. Ini diterbitkan pada tahun 2023. Selanjutnya ada jurnal yang diterbitkan oleh Chinese Journal of Mechanical Engineering dengan judul A Combined Reinforcement Learning and Model Predictive Control for Car Following Maneuver of Autonomous Vehicle. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 juga. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Safe, Efficient, Comfort, and Energy Saving Automated Driving Through Brown Debut Based on Deep Reinforcement Learning. Ini diterbitkan oleh International Conference of Intelligence Transportation System atau ITSG. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 juga. Kemudian ada juga jurnal dengan judul A Comprehensive Survey of the Application of Deep and Reinforcement Learning Approach in Autonomous Driving. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal of King Saudi University yang diterbitkan pada tahun 2022 maksud saya. Dan ada jurnal terakhir yaitu dengan judul Deep Reinforcement Learning Approach for Efficient, Safe, and Comfortable Driving yang diterbitkan oleh Multidisciplinary Digital Publishing Institute atau MDPI. Jurnal ini juga diterbitkan pada tahun 2023 juga. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai substansi pembahasan jurnal yang kita review. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana reinforcement learning untuk meningkatkan keselamatan self-driving car. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama ada reinforcement learning untuk belajar dari pengalaman. Reinforcement learning ini dapat mempelajari dari kesalahannya sendiri untuk menghindari kecelakaan atau situasi berbahaya. Misalnya, reinforcement learning dapat mempelajari bagaimana menghindari tabrakan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki.
Kemudian juga reinforcement learning ini untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Reinforcement learning dapat beradaptasi dengan perubahan ini untuk tetap aman. Misalnya, reinforcement learning dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca dengan mempelajari bagaimana mengemudi dengan aman dalam kondisi hujan atau salju. Kemudian ada reinforcement learning untuk bekerja dengan sensor dan aktuator yang berbeda. Nah, reinforcement learning ini dapat bekerja dengan berbagai sensor dan aktuator. Ini untuk membuat keputusan yang aman. Misalnya, reinforcement learning dapat bekerja dengan kamera, radar, dan lidar untuk mendeteksi objek di sekitar kendaraan. Kemudian bagaimana ini reinforcement learning untuk meningkatkan efisiensi self-driving car. Nah, ini ada dua poin. Yang pertama ada reinforcement learning dalam menavigasi lalu lintas. Reinforcement learning dapat menavigasi lalu lintas dengan efisien dengan mempelajari cara untuk menghindari kemacetan dan menggunakan jalur yang paling cepat. Misalnya, reinforcement learning dapat mempelajari cara untuk mendahului kendaraan lain secara aman atau cara untuk menggunakan jalur yang tidak terlalu padat. Kemudian ini tentang bagaimana reinforcement learning dalam mengurangi emisi. Reinforcement learning ini dapat mengurangi emisi dengan menghemat bahan bakar. Selain itu, reinforcement learning juga dapat mempelajari cara untuk mengemudi dengan emisi yang lebih rendah. Misalnya, reinforcement learning dapat mempelajari cara untuk menggunakan metode berkendara yang hemat energi atau cara untuk menavigasi lalu lintas dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, poin terakhir yaitu ini tentang bagaimana reinforcement learning untuk meningkatkan kenyamanan self-driving car. Ini ada dua poin utama yang kita bahas. Yang pertama ada reinforcement learning untuk mengemudi secara stabil. Nah, reinforcement learning dapat mengemudi secara halus dan menghindari goncangan dan akselerasi yang tiba-tiba. Hal ini penting untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, terutama untuk penumpang yang sensitif terhadap goncangan. Reinforcement learning dapat mempelajari pola pengemudi yang halus dari data pengemudi yang real world. Kemudian ini bagaimana reinforcement learning dalam menguji sesuai preferensi penumpang. Reinforcement learning dapat mempelajari data preferensi penumpang dari survei atau wawancara. Data ini dapat mencakup informasi tentang kecepatan berkendara yang diinginkan, tingkat kenyamanan yang diinginkan, dan tingkat keamanan yang diinginkan. Setelah reinforcement learning mempelajari data preferensi penumpang. Dari hasil dan pembahasan yang sudah saya dan teman saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil studi ini menegaskan bahwa reinforcement learning memiliki peran krusial dalam transformasi teknologi self-driving car. Reinforcement learning tidak hanya memperbaiki aspek keselamatan dengan kemampuan belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi mobil otonom dalam navigasi lalu lintas dan mengurangi emisi. Selain itu, reinforcement learning memungkinkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dengan mengemudi secara stabil dan menyesuaikan gaya mengemudi secara preferensi penumpang. Sekian dari penjelasan kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.